Ada satu ustadz cerita, seorang motivator ya, di Jakarta sini. Dia bikin tulisan tentang dirinya sendiri gitu. Sekarangnya udah jadi orang yang sangat sukses secara duniawi ya, insya Allah juga secara akhirat juga tentunya. Dia bilang, saya dulu zaman masih mudaan, sekarangnya umurnya sekitar 60-an tahun mungkin. Dulunya dia bilang waktu lagi zaman 30-an tahun, dia punya anak-anak kecil, kehidupannya masih serba kekurangan, serba ya biasa-biasa lagi mulai mengkritis lagi mulai usaha gitu ya, buka usaha gitu. Satu hari istrinya sakit. Sakitnya itu yang sampai nggak ketahuan sakitnya apa, dibawa pergi ke rumah sakit, pindahin satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, sampai ke rumah sakit yang paling bagus lah gitu. Dia bilang satu hari ini sakit istrinya nih belum ketahuan sampai udah keluar duit berapa banyak gitu. Pemeriksaan ini ternyata enggak, periksa ini ternyata enggak ada, periksa ini ternyata enggak ada, kayak gitu. Dia bilang anak-anak pun udah mulai ribut di rumah karena enggak ada ibunya kan gitu. Sesekali saya ajakin ke rumah sakit, dia bilang aduh sedihnya yang luar biasa ya Allah, ini dikasih ujian nih benar-benar besar nih, dia bilang. Sampai satu hari dia bilang, saya tuh dapat telepon dari rumah sakit, sudah hampir semua barang-barang di rumah habis, duit habis gitu ya. Dia dapat telepon dari rumah sakit kayak begini, Pak, dia bilang ini sakitnya istri ini belum ketahuan juga sampai sekarang, dan mulai besok dia bilang kalau belum ketahuan juga sakitnya, ibu nih istri ini buat bertahan hidup harus minum obat per sehari itu 3 kali, dan obatnya itu kalau nggak salah ya nilainya itu berapa puluh juta gitu, 20 juta apa berapa juta gitu sekali minum obatnya, pilnya itu. Jadi untuk membuat dia tetap bisa bertahan hidup dalam waktu yang sampai ketahuan sakitnya itu apa gitu. Itu dia bengong aja, ya ampun dari mana duitnya gitu. Dia tuh udah yang setengah mati nyari nafkah gitu ya, untuk kemudian dokter tuh kayak gampang aja ngomong kayak begitu gitu. Bilang ya Allah gimana sih ini. Dia tutup telepon dari rumah sakit, terus habis itu dia bilang saya istighfar, saya doa, saya minta sama Allah, ya Allah kenapa nih Allah, kasih saya petunjuk. Dia bilang gak lama kemudian dia keingetan ada satu ustadz, satu gurunya dia gitu, satu orang lah yang sangat dia hormati, biasanya suka tahu-tahu urusan yang dia nggak tahu gitu. Jadi dia tuh telepon ke gurunya tersebut. Terus orang itu, orang alim ini, orang soleh ini, dia bilang kayak begini, coba deh kamu ingat-ingat, mungkin kamu punya salah sama ibu kamu, katanya gitu ya. Akhirnya dia bilang, saya habis telepon itu saya ingat-ingat apa ya. Dia bilang saya ingat zaman lagi saya SMP. Itu berapa puluh tahun yang silam. Dia umurnya waktu itu 30-an tahun. Zaman SMP itu kan umur 13-14 tahun ya. 20 tahun yang silam gitu. Dia bilang ya Allah, saya ingat tuh, saya pernah ngambil duitnya ibu, pernah nyolong duitnya maknya nih ceritanya. Gara-garanya dia itu ceritanya minta uang bayaran buat sekolah. Jadi ibunya nih gak ngasih-ngasih. Akhirnya satu hari dia lagi masuk ke kamar gitu, lagi nyari-nyari ibunya gitu kan. Dia kelihatan ada uang di bawah bantal ibunya. Nah si uang itu cukup buat bayarin SPP-nya dia, uang sekolahnya dia, udah nunggak 2 bulan. Itu cukup buat 2 bulan itu, ditambah ada keperluan dia buat beli baju, buat beli buku, buat beli bolpen, buat beli ini tuh cukup semua pakai duit itu. Jadi dia pun kemudian yang udah deh, mama gak ngasih-ngasih kayak gitu ya, ibu gak ngasih-ngasih, pakai aja duitnya kayak gitu. Toh nantinya juga bagaimanapun kan juga memang ibu juga memang harus bayar juga buat sekolah itu kayak gitu. Dia ambil tuh duit, langsung dia pakai gitu. Ibunya nyari-nyari gitu kan, dia nggak denger aja pokoknya gitu. Udah, akhirnya dia kemudian telepon sama ibunya. Dia bilang assalamualaikum bu. Ibunya bilang waalaikumsalam, gimana nak kabar istri kamu nak gitu ya. Iya bu, sekarang sakitnya nih nggak ketahuan apa nih.
Kalau sampai besok nggak ketahuan sakitnya apa, harus minumin obat begini begitu segala macam. Ya Allah nak, kasihan banget nak, kamu nih nasibnya, aduh masya Allah nak, kasihan nak. Pokoknya ibunya tuh sampai ini banget kepikiran. Nah, terus anak-anak kamu gimana? Iya mah, alhamdulillah sih anak-anak di rumah baik-baik, sehat-sehat. Iya sehat-sehat, jangan lupa sih makannya gini gitu kan. Iya insya Allah gitu. Mah, saya mau ngomong sama Mama ingat nggak Ma? Waktu itu Mama lagi zaman saya SMP, Mama pernah kehilangan uang. Mamanya bilang kayak begini, ya ampun nak, itu tuh ya kejadian yang Mama nggak akan pernah lupa. Dia bilang itu lagi zaman bapak kamu tuh lagi nggak punya duit, lagi bangkrut sama sekali, lagi nggak punya penghasilan sama sekali. Dia bilang sampai buat bayar rumah, buat kontrakan rumah setahun itu, dia bilang bapak kamu tuh nggak bisa bayar waktu itu. Jadi saya itu memang punya tabungan. Dia bilang dari sedikit saya tabung dari setiap kali uang belanjaan. Ada lebih dikit tuh ditabung gitu ya. Dia bilang sampai udah terkumpul, nilainya waktu itu sangat-sangat kecil ya, kayak 150 rupiah kayak gitu loh. Dan itu tuh mungkin kalau di kita kayak kalau sekarang tuh kayak berapa? Kayak 15 juta gitu kali ya. Nah ya, saya sekitar segitulah gitu. Zamannya kan udah lama. Dia bilang saya tabung sampai terkumpul segitu. Dia bilang hari itu saya tuh berencana mau membayarkan kontrak rumah itu. Saya udah siapin, dia bilang duitnya di bawah bantal, udah saya tukerin jadi uang, maksudnya jadi 150 perak yang kemudian jadi satu gitu maksudnya. Saya taruhin di bawah bantal, dia bilang kayak begitu. Tahu-taunya saya pulang dari pasar, duitnya hilang. Ya Allah, sedihnya saya sampai datang ke rumahnya orangnya yang punya rumah itu. Dia bilang, saya minta maaf dan saya tuh dikata-katain hari itu, katanya bohong, katanya janji mau hari ini bayar, ternyata nggak bayar, ini apa segala macam. Dia bilang ya Allah maaf, saya benar-benar nggak pernah lupa tuh hari. Kata ibunya, saya tuh sampai doa-doa, nak ya Allah tuh orang biarin tahu gitu rasanya. Saya nggak tahu kalau itu anaknya. Terus akhirnya anaknya nangis. Terus ibunya, terus dia bilang ya ampun ma, ya ampun bu, maafin saya, dulu yang ngambil duit itu tuh saya. Kamu. Ya Allah, mama nggak tahu, ibu nggak tahu kalau itu tuh kamu yang ngambil. Waduh, udah deh. Ya Allah nak, maafin saya ya bu ya, maafin waktu itu buat bayaran sekolah gini gitu cerita. Akhirnya terus dia bilang, iya nak, ibu maafin ya Allah, saya maafin ya Allah, anak saya ya Allah, saya maafin anak saya. Dan sampai udah enak, udah ibunya bener-bener maafin, tutup telepon. Begitu telepon ditutup, baru dia belum beranjak dari situ, teleponnya bunyi dari rumah sakit. Dia bilang, alhamdulillah penyakit istrimu sudah ketahuan sakitnya apa, dan udah langsung akan kita tanganin. Dia bilang insya Allah besok udah mulai bisa, maksudnya udah mulai bisa, tinggal inian aja lah gitu, tinggal proses penyembuhan aja kayak gitu. Masya Allah, orang tua ngeramatin sekaligus ngualatin. Bagaimana kabarmu dengan orang tuamu? Bagaimana kabar hati-hati mereka? Adakah sudah tidak ada sama sekali di dalam hati mereka rasa yang gak enak terhadap dirimu? Pastikan minta maaf orang tua untuk kesalahan-kesalahanmu terhadap mereka. Ya Allah, ya Allah. Surga bagaimanapun terletak di bawah telapak kaki.